Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, salam sehat untuk kita semua. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mata kuliah pengantar strategi manajemen ya. Di mana di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang evaluasi manajer strategi ya, berhubungan dengan faktor-faktornya juga di video kita sebelumnya ya, di mana faktor-faktor organisasi yang sifatnya itu mendukung ya, misalkan seperti keunggulan produknya ya, terus tepat sasarannya, kemudian loyalitasnya dari seorang manajer yang harus dievaluasi, kemudian interaktif yang positif juga ya antar berbagai satuan kerja ya, satu dengan yang lainnya. Oke ya, jadi di sini masih berhubungan dengan pengertian. Ini di video sebelumnya selalu saya tampilkan. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang implementasi dan pengawasan strategi. Ya, seperti yang kita tahu ya, implementasi strategi dia adalah sebuah rangkaian aktivitas dan juga sebuah pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi dari sebuah perencanaan ya, yang namanya implementasi itu adalah buah dari implementasi itu adalah buah dari sebuah perencanaan atau strategi perencanaan. Jadi yang artinya itu adalah kita merumuskan pada sebuah strategi dan kebijakannya itu nanti akan kita terapkan dalam berbagai program-program kerja kita ya, baik anggaran dan juga prosedur-prosedur yang lainnya, terutama dalam perencanaan strategi awal kita ya, yang kita terapkan. Kemudian siapa sih yang berhak mengimplementasikan daripada strategi sebuah manajemen? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, ya pastinya ya siapa saja yang akan mengimplementasi, pastinya yang berhubungan yang ada di sebuah organisasi, lingkup organisasi ataupun perusahaannya. Ya, jadi di sini dikatakan siapa yang akan mengimplementasi strategi yang sudah dirumuskan, yaitu tergantung dari skala sebuah organisasinya. Ya, kemudian bagaimana struktur yang ada. Secara umum implementasi sebagian besar itu dilakukan oleh manajer ataupun supervisornya. Nah, ini lebih ditekankan untuk yang bertanggung jawab ya, karena ini ada berhubungan dengan tahap pengerjaan ataupun tahap implementasi dalam arti penerapan dari sebuah perencanaan awal ya, dari program kerja yang ada. Kemudian bagaimana sih strategi itu diimplementasikan? Nah, ya, jadi di sini pengorganisasiannya itu agar semua pekerjaan dalam sebuah implementasi itu dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan itu perlu mengorganisasikan semuanya itu dengan tepat tentunya ya, sesuai dengan strategi awal ya, sesuai dengan perencanaan awal ya, sesuai dengan program ataupun program kerja dan prosedur-prosedurnya. Kemudian di sini juga organisasi yang dapat melayani berbagai tujuan yang berbeda organisasi tentunya ya, di sini di antaranya adalah operasional responsif ya, di mana untuk yang operasional responsif ini fokusnya itu lebih kepada sebuah organisasinya itu sendiri ya, dengan cara apa? Dengan cara misalkan seperti meminimalisir biaya operasi dalam perusahaan, dalam arti bukan mengurangi ya, tapi hanya meminimalisir saja ya dari segi operation responsifnya. Kemudian yang kedua adalah kompetitif responsif. Nah, di sini arahannya itu lebih mengoptimalkan kepada kemampuan dari sebuah perusahaannya ya, yang kompetitif. Kemudian poin ketiga adanya inovatif responsif. Nah, di poin ketiga di sini bertujuan untuk dengan adanya inovatif
responsif itu lebih mengembangkan daripada potensi untuk memperoleh laba dalam jangka pendek ya. Jadi lebih mengembangkan potensi ya dengan adanya sebuah inovatif responsif tadi. Kemudian yang keempat, entrepreneur responsif ini dia juga untuk mengembangkan daripada potensi kemampuan dari laba ya. Di sini kalau tadi di inovatifnya di jangka pendek, kemudian di sini dia potensi kemampuan labanya itu diukur dari jangka panjangnya, yang dipikirkan jangka panjangnya ya, untuk meraup keuntungannya itu yang dipikirkan dalam jangka panjang. Ya, kemudian proses utama dari sebuah evaluasi strategi ya, di sini proses evaluasi dan pengemasan strategi itu bisa dimulai dari menentukan apa sih yang harus kita ukur. Nah, jadi disitulah nanti akan ada timbul sebuah evaluasi ya dari sebuah strategi evaluasi tadi. Kemudian menetapkan standar kinerja ya dengan adanya apa seperti SOP dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pengukurannya ya, dan juga bila ada ketidaksesuaian dengan harapan maka nanti akan ada tindak lanjutnya ya, akan dilanjutkan dengan melakukan tindakan koreksi ya ataupun evaluasi tadi ya. Tindakan koreksi yang dibuat itu nanti ya dengan tujuan tidak hanya sekedar memperbaiki saja ya atau hanya mengoreksi kesalahan-kesalahan saja, tetapi yang paling penting lagi itu adalah agar kesalahan itu tidak akan terulang kembali ya, dengan adanya sebuah evaluasi ya, dengan cara yang tadi menentukan apa saja yang harus diukur ya, kemudian standar kerjanya itu, penetapan standar kerja itu sesuai dengan SOP atau tidak dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian karakter-karakter dari sebuah evaluasi yang dikatakan efektif lah ya. Nah, di sini ada ekonomikal, di mana pada saat melakukan evaluasi, ya, aspek terpenting yang diperlukan itu adalah sebuah informasi atas kerja yang mana indikatornya itu sudah diterapkan terlebih dahulu. Jadi bila ada informasinya itu lengkap, maka akan semakin baik. Tetapi itu bukan berarti informasinya itu harus kita peroleh sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau kita mengontrol segala sesuatunya itu termasuk mau penting ataupun tidak penting, ya itu termasuk ke dalam sebuah organisasi yang mana nanti setiap orang itu akhir kerjanya itu akan mengontrol ya dengan cara ya tadi evaluasi tadi. Ya. Kemudian yang kedua aspek yang bermakna. Nah, di poin kedua juga di sini ya, dikatakan tindakan evaluasi yang akan kita lakukan itu harus sesuai ya, harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ya, dengan cara tadi dengan ada standar kerja tadi ya. Karena itulah yang menjadikan penentuan dari sebuah prioritas untuk bahan evaluasi kita ya. Kemudian kriteria penilaian itu nanti berdasarkan apa, pembobotannya akurat itulah nanti akan menjadi sebuah poin penting ya dalam melakukan sebuah kinerja ya. Jadi dengan adanya kriteria penilaian yang harus dijadikan indikator-indikator untuk bahan evaluasi kita. Kemudian itu tepat waktu. Nah, untuk poin ketiga, di mana evaluasi yang dilakukan itu harus layaknya itu tepat waktu ya, karena dalam perusahaan itu dalam situasi persaingan bisnis, apalagi kita lihat sekarang ini yang mana harus memanfaatkan hubungannya itu semuanya itu berhubungan dengan sebuah teknologi informasi ya. Jadi bagaimanapun caranya kita harus tepat waktu ya, karena banyak sekali teknologi yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi berbagai persoalan yang terkait dengan perusahaan ataupun organisasi tadi ya berhubungan dengan informasi, tentunya untuk pengawasan yang bisa tujuannya itu adalah yang bisa untuk dipecahkan masalahnya ya, dengan cara ya tadi kita menggunakan sebuah atau memanfaatkan sebuah teknologi ya, dengan cara mencari informasi-informasi. Kemudian peran teknologi dalam penerapan evaluasi apa saja?
Ya, nah, jadi untuk pemanfaatan ya teknologi itu, pemanfaatan teknologi ini bukan hal yang baru ya dalam pengukuran kinerja, karena sebelum di tahun berapa ini sudah ada diterapkan ya dalam pengukuran kinerja perusahaan. Jadi apalagi perusahaan itu banyak menggunakan aplikasi teknologi, basisnya itu nanti ada analisa ya, analisa kinerjanya sebagai sebuah acuan daripada keunggulannya ya, karena sistem analis itulah yang akan digunakan untuk memungkinkan ya sebuah perusahaan itu untuk melakukan pengembangan pada perusahaannya ya. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup dulu, nanti kita akan lanjutkan di kelas Zoom kita ya, dan kita lanjutkan di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.